hilangkan sifat kesombongan. Karena dengan sifat kesombongan ini, Allah akan menjauhkan kita, tidak mengizinkan kita mencium bau surga. Jangankan masuk ke dalam surga, mencium wanginya pun Allah tidak izinkan. Kedua, orang yang sombong ini tidak disenangi orang lain. Tidak ada orang yang suka dengan orang yang sombong. Jadi kita ya layaklah tetap berbaik, tetap ringan tangan, membantu saudara kita. Apalagi hari ini wabah virus corona, banyak yang di PHK, kehilangan pekerjaan. Jadi kita orang yang dermawan, ketika orang kaya tidak sombong, maka ini akan dibutuhkan di masyarakat dimanapun kita tinggal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirina li hamidi syukri. Wa hamdulillahi likamil amri. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin bihizul mursalin wa ilhama malaikatil muqarrabin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim. Pemirsa dimanapun Anda berada, pertama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Semoga syafaatnya kita harapkan di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Hadirin pemirsa yang menyaksikan siaran kami, pertama kita harus pahami bahwasannya hakikat orang yang berkurban itu menghilangkan sifat-sifat yang tidak baik di dalam dirinya. Yang pertama adalah sifat kesombongan. Sombong ini asal katanya takabbur, yukabbiru, akbar. Ya, artinya merasa dirinya besar, merasa dirinya hebat. Hadirin, harus kita pahami bahwa hakikatnya manusia itu diciptakan dalam kondisi yang dhaif, dalam kondisi yang lemah. Ketika filosofinya, ketika bayi itu lahir menangis, itu menandakan manusia itu tidak ada apa-apanya. Jadi bagi kita hari ini, ya, yang menyaksikan hadirin, hilangkan sifat kesombongan. Karena dengan sifat kesombongan ini, Allah akan menjauhkan kita, tidak mengizinkan kita mencium bau surga. Jangankan masuk ke dalam surga, mencium wanginya pun Allah tidak izinkan. Kedua, orang yang sombong ini tidak disenangi orang lain. Tidak ada orang yang suka dengan orang yang sombong. Jadi kita ya layaklah tetap berbaik, tetap ringan tangan, membantu saudara kita. Apalagi hari ini wabah virus corona, banyak yang di PHK, kehilangan pekerjaan. Jadi kita orang yang dermawan, ketika orang kaya tidak sombong, maka ini akan dibutuhkan di masyarakat dimanapun kita tinggal. Bukankah orang yang sombong ini sia-sia seluruh amal? Tidak ada guna amal. Ya? Karena orang yang sombong ini merupakan perbuatan, merupakan sifat yang dimiliki oleh Fir'aun, oleh Namrud, oleh Haman, dan lain sebagainya. Maukah kita berfamilia dengan Fir'aun? Tentu tidak. Maukah kita bersaudara dengan Fir'aun? Tentu tidak. Maka dari itu hindari kesombongan. Yang kedua, hindari iri hati, dengki. Ya, orang yang susah, jangan kita pula yang senang. Orang yang kaya, kita juga ikut bahagia. Orang yang susah, kita juga ikut susah. Maka kata Nabi, Muslim ini ibaratkan satu tubuh yang satu. Satu tubuh yang utuh. Ketika tangan kanan sakit, tangan kiri ngobatin. Ketika mata yang sakit, mata kena lipan, kena pasir, maka tangan akan datang mengobati. Begitulah Muslim. Jadi, hilangkan iri hati. Nah, ya, karena kita bersosial, bermasyarakat, kalau sudah menghindari sifat-sifat sombong, iri hati, maka bahkan diri kita akan dicintai banyak orang. Yang ketiga, ya, hikmah kurban, maka hilangkan sifat serakah, rakus, tamak. Ya, karena manusia ini nggak bisa berkuasa
Kita makan ada porsinya. Kita berbuat ada batasan tenaga kita. Jadi kita sebagai manusia, walaupun kita punya segalanya, tetaplah berlaku tawadu, tetaplah berpenampilan biasa. Jangan berlebih, jangan mubazir, berpakaian biasa, berucap biasa, makan pun lihat pola Nabi, ya, sunnah makan kita amalkan, kita ikuti, maka ini akan menghantarkan kita untuk masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin pemirsa dimanapun Anda berada, yang berikutnya adalah sifat pemalas. Ya, jadi sifat pemalas ini bukan ciri-ciri orang beriman. Orang beriman itu tangguh, gigih, rajin. Jadi kalau sudah di dalam diri kita tertanam sifat malas, maka tidak ada obat penawar bagi sifat itu. Apapun caranya, kalau memang dari kita tidak ditimbulkan sifat-sifat yang rajin, sifat-sifat yang membangun, maka sulit. Hadirin pemirsa dimanapun Anda berada yang menyaksikan. Yang berikutnya, jauhkan diri kita dari perbuatan-perbuatan dosa. Perbuatan-perbuatan maksiat, berzina, jangan. Tahan. Sabar ada 3. Imam Al-Ghazali menyebut sabar untuk tidak melakukan maksiat. Jangan berzina, jangan minum khamar, jangan kita berjudi, jangan narkoba. Ini ingat ini, ya. Sebab sekali kita terjerumus ke lembah perbuatan maksiat, maka hancurlah, rontok amal-amal kita. Di dalam surah Yasin ayat 65 Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Suatu masa di mana manusia dikumpulkan, kami tutup mulut mereka yang bicara, tangan dan kaki mereka memberikan kesaksian kepada kita. Hari ini kita berbuat dosa, ingat tangan ini akan bicara, ingat kaki ini akan bicara di hadapan Allah. Enggak bisa kita lari, enggak bisa kita lepas dari hukum, dari sidang Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk itu jauhkan. Yang kedua, sabar untuk melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat itu kalau enggak sabar enggak jadi. Salat tarawih ada yang 2, 3 sampai 11. Kalau enggak sabar melakukan salat, maka berat. Subuh sampai Isya 17 rakaat, kalau enggak sabar maka enggak jalan, enggak tuntas. Mesti sabar. Sabar tidak maksiat. Sabar beribadah. Sabar ketika ditimpa musibah. Ada cobaan dari istri, anak, orang tua, mertua, sahabat, tetangga. Sabar. Ya, sabar. Jangan ditanggapi dengan sifat-sifat, dengan tingkah-tingkah yang tak baik. Ya, sabar ditimpa musibah kita. Cobaan. Setiap cobaan itu, la yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah tidak akan memberikan cobaan di luar batas kemampuan hambanya. Kenapa kita dicoba? Karena kita mampu. Kenapa kita diuji? Karena kita mampu. Untuk itu, semakin kita dicoba, maka semakin dekat. Maka besok kita Idul Kurban, lihat perjuangan Ibrahim alaihi salam. Khalilullah, Habibullah, kekasih Allah Subhanahu wa taala. Semua hidupnya Nabi Ibrahim penuh dengan ujian. Jadi satu kesimpulan, orang beriman tidak lepas dari ujian. Tetap lihat pertama, siapa ujian yang pertama Allah berikan? Melalui ayah kandungnya Azhar. Membuat patung, nyembah patung, jual patung. Begitu selesai, ujian lagi, dibakar ya Nabi Ibrahim. Maka Allah katakan dalam Al-Quran, wahai api, dinginlah, hambaku akan masuk. Selamatkan Ibrahim alaihissalam. 40 hari, 40 malam. Dalam api, dibakar. Apakah dihangus? Tidak, Allah selamatkan. Apalagi ujian yang ketiga, yang terakhir, tidak diberikan anak, belum terkabul. Maka dia berdoa, Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin. Ya Allah, berikan kami keturunan yang soleh. Berapa tahun dia menunggu Ismail? 86 tahun, Ibnu Katsir menjelaskan. 86 tahun, Nabi Ibrahim menunggu kelahiran Ismail. Oke hadirin, demikian mungkin ceramah singkat ini. Jangan lupa like, subscribe, ya, sebarkan seluruhnya channel dakwah kami. Khususnya ini channel FKSMM Kecamatan Sunggal Kota Limbaru. Mudah-mudahan bermanfaat.
Ya, sama-sama kita menghindarkan diri kita dari perbuatan-perbuatan dosa, semangat ibadah, semangat berkurban, insyaallah kita mati dalam keadaan husnul khotimah. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.